Solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, manasiku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, milik Allah, tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sabda Nabi, man shallal fajra jama'atan thumma qa'ada yadhkurullaha azza wa jal hatta tartapi asyamsu fakana lahu ka ajri haji wa umratin tamatin. Nabi bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, waktu syuruk 1 jam 1/4 dari adzan subuh, maka baginya pahala seperti haji dan umroh yang sempurna. Mudah-mudahan diberikan kepada kita sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saum begitu efektif untuk melakukan proses riyadhah ruhiyah. Maka saum ini diperintahkan pula kepada umat-umat terdahulu. Bapak Ibu sekalian, kita memiliki 2 elemen, jasmani dan ruhani. Saum ini begitu efektif untuk meriyadhah. Riyadhah itu melatih. Yang dilatih adalah ruhani, bukan jasmani. Yang dilatih adalah ruhani kita. Mari kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia 40 tahun, usia kematangan secara psikologis. Beliau mondar-mandir ke Gua Hiro. Ada 1 minggu berada di sana. Ada Bapak Ibu sekalian yang pernah lihat Gua Hiro? Gua Hiro di puncak Jabal Nur, Gunung Nur. Di sana ada gor, bahasa Arab gor itu artinya gua kecil. Kalau Al-Kahfu itu gua yang besar. Ya, hanya 1-2 orang saja, lempengan-lempengan batu. Apa yang dicari oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengurangi makan, mengurangi minum, tidak bergaul, dan tidak bersenggama dengan istrinya. Selesai pulang, kemudian berangkat lagi. Aisyah menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, hubibtu bil khala'a bil khalwat. Di saat itu beliau menyukai untuk menyendiri, berkholwat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang meriyadhah, melatih ruhaninya, kolbunya, karena akan berhadapan dengan bangsa ruh kembali. Jibril alaihissalam adalah bangsa ruhani. Jadi melatih kepekaan ruhani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena akan berhadapan dengan makhluk yang ruhani. Jibril alaihissalam, pembawa risalah. Maka seluruh panca inderanya dijaga, penglihatannya, pendengarannya, mulutnya, kolbunya, hatinya. Itu adalah riyadhah ruhiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah turun syariat, diperintahkan saum bulan Ramadan 1 bulan penuh bagi umatnya untuk mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas saum kita, di mana para ulama ahli tasawuf membagi saum ke dalam 3 tingkatan. Ada saumnya orang awam, kebanyakan orang hanya bisa menahan makan, minuman, dan tidak bersenggama dari terbit fajar sampai matahari terbenam.
biasanya orang awam tuh kebanyakan, tapi tidak mampu menjaga panca inderanya. Puasa hanya bisa menahan lapar, menahan haus dari terbit fajar sampai matahari terbenam, tapi tidak mampu mensaumkan, mempuasakan seluruh panca inderanya. Kita harus meningkatkan dari saum awam ini kepada saum yang kedua, saumnya khawas atau khusus, saumnya orang elit, kelompoknya orang elit, di mana saumnya itu di samping menahan makanan, minuman, bersenggama dengan istri, juga mensaumkan, mempuasakan seluruh panca inderanya. Matanya saum dari apa yang diharamkan oleh Allah, telinganya saum dari apa yang diharamkan oleh Allah, mulutnya saum dari apa yang dilarang oleh Allah, tangan dan kakinya saum dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mulai saum yang berkualitas, kelompok elit, kelompok khusus. Yang terakhir adalah saum khususil khusus. Udah elit disaring lagi menjadi kelas yang khusus, lebih khusus lagi, sampai hatinya saum, hatinya tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya selalu zikir kepada Allah. Itulah saumnya dulu para sahabat. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Mereka para sahabat tidak lalai hatinya dari mengingat Allah, walaupun sedang sibuk bisnis, sibuk dagang, berada di perusahaan, berada di kantor, tapi hatinya tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saum khususil khusus, sampai hatinya dijaga, hatinya selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibanggakan oleh hatinya hanyalah Allah. Jabatan, harta biasa-biasa saja. Yang membuat kagum bagi hatinya, bagi dirinya, Allah semata. Maka hatinya tidak lalai dari mengingat Allah, walaupun sedang sibuk berbisnis, walaupun sedang sibuk berdagang. Ini Bapak Ibu sekalian, ada dalam Riyadhah bagaimana supaya hati kita terlatih. Kalau hati kita dicampakkan, hati kita tidak dilatih, tidak melakukan Riyadhah ruhiyah, maka hati kita akan pasif selama-lamanya. Maka oleh sebab itu, dengan saum jadikan sebagai Riyadhah ruhiyah, melatih rohani kita, melatih kolbu kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kenapa saum begitu efektif menjadi sebuah Riyadhah ruhiyah, pelatihan rohani kita? Manusia dalam Al-Quran disebut dengan dua istilah. Yang pertama adalah basyarun, manusia disebut basyar. Ketika Allah menyebut manusia disebut sebagai basyar, sama artinya manusia, tapi yang dimaksud adalah aspek biologis manusia, jasmani manusia, disebut basyar dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menyebut manusia insan. Ketika Allah menyebut manusia disebut insan, artinya manusia bukan hanya aspek jasmaninya, tapi manusia ditinjau dari aspek ruhaninya atau kolbunya. Mari kita lihat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, ukhruj min awsopi basyariyatik, keluarkan sifat kemanusiaanmu, menggunakan kalimat basyariyah. Keluarkan sifat kemanusiaanmu, artinya dari sisi basyariyah, dari sisi jasmani. Jasmani kita punya kebutuhan, makanan, minuman, nutrisi, pakaian, kendaraan, rumah.
itu kebutuhan dari aspek biologis, aspek basariah kita. Maka keluarkan sifat basariah, sifat kemanusiaan seperti itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, jangan berlebih-lebihan memikirkan konsentrasi batin kita terhadap sifat kemanusiaan, memenuhi kebutuhan biologis tadi. Jangan sampai pikiran kita duit saja, mengukur segala urusan ukurannya materi. Kalau semua sudah diukur dengan materi, dengan uang, itulah yang disebut dengan penyakit materialistik, penyakit kebendaan. Segala diukur hanya dengan benda, hanya dengan materi, hanya dengan uang, hanya dengan kedudukan. Maka ini manusia akan dihantui rasa khauf, rasa takut. Kalau sudah konsentrasi terhadap materi, sedang makan takut nggak makan, sedang menjabat takut jatuh jabatannya. Kenapa? Karena jiwanya penuh dengan dunia. Maka dalam ilmu tasawuf, parik qalbaka minal aqdar tamlauhu bil ma'arifi wal asrar. Keluarkan dunia dari hatimu, bukan dari genggaman. Kalau keluarkan harta makhluk dari genggaman, kita jadi orang miskin. Genggam dunia, genggam perusahaan, tapi kosongkan hatimu dari dunia. Parik qalbaka minal aqdar, keluarkan hatimu dari dunia, dari makhluk. Maksudnya apa? Jangan hati kita merasa memiliki jabatan, memiliki harta, memiliki keluarga. Sebab ada yang mengklaim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Mana milik kita? Jadi Allah mengklaim milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Lalu bagaimana sikap kolbu kita terhadap harta, materi, jabatan, keluarga? Titipan dari Allah. Kita harus merasa titipan dari Allah, bukan milik kita. Kalau milik kita, maka akan tumbuh kesombongan. Maka membuat harta itu memblok hati kita dari Allah, menghalangi hati kita dari Allah. Kalau dalam hati kita ada rasa memiliki, bahkan apalagi mencintai, maka sikap batin kita ini adalah titipan Allah. Maka kita diajarkan dalam doa iftitah setiap sholat sebelum baca surah Al-Fatihah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, manasikku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, milik Allah, tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini declare kita, ya, deklarasi kita di hadapan Allah setiap sholat. Maka itu semua harus membersihkan kolbu kita dari dunia, dari makhluk, dari rasa memiliki. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa memiliki, bahkan mencintai, maka kita akan dihantui dengan rasa khauf, takut. Sedang makan takut gak makan, sedang menjabat takut jatuh jabatannya, khauf, takut. Takut krisis, takut kolab, karena dunia ada di hati kita. Yang kedua, ketika terjadi musibah, harta kita hilang, perusahaan kita bangkrut, yahzanun, akan sedih. Maka Bapak Ibu sekalian, mau nggak dikasih kekayaan yang banyak tapi hatinya takut dengan sedih? Mau apa enggak? Pasti nggak mau. Pingin bahagia. Orang yang bahagia itu adalah mencari kebahagiaan itu bukan di luar diri kita. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu di dalam diri kita. Ketika hati kita bebas dari dunia dan makhluk, itulah orang yang bahagia. Disebutkan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah kekasih Allah itu, wali-wali Allah itu, la khaufun, tandanya
hatinya tidak ada rasa takut dengan dunia. Kenapa? Karena dunia tidak ada di hatinya. Hatinya tidak merasa memiliki, apalagi mencintai dunia. Dunia itu hanya alat saja, media saja. Dunia jadikan sahabat kita dalam beribadah. Kendaraan, jadikan kendaraan kita untuk beribadah. Rumah, jadikan tempat untuk membina keluarga dan bersyukur kepada Allah. Tidak ada rasa takut wali Allah tuh dengan urusan dunia. Walahum yahzanun. Sekali Allah berikan musibah, hilang dunianya, dia tidak akan sedih. Karena meyakini batinnya semua adalah milik Allah, hanya ketitipan saja. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau tukang parkir lahannya luas, datang parkir mobil mewah, kira-kira tukang parkir jadi sombong apa enggak? Enggak akan sombong. Mobil mewah itu keluar dari parkiran, kira-kira sedih apa enggak? Semestinya kolbu kita seperti itu, seperti tukang parkir, dikasih rezeki oleh Allah, enggak jadi sombong, enggak jadi bangga diri, diambil lagi oleh Allah, tidak sedih, karena semua milik Allah, hanya ketitipan saja. Inilah orang yang bahagia. Orang yang memiliki dunia, bahkan mencintai, siap-siaplah dengan rasa kesedihan yang dalam di saat kematian nanti. Sebab di saat kematian nanti, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita sering mengucapkan kalimat itu, dan kita akan merasakan sendiri saat kematian nanti. Sesungguhnya kami milik Allah, semuanya milik Allah, dan kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.